Oke, soal nomor 1, apa tanda dan gejala terpenting dari Volkmann's ischemic? A. Pallor, B. Coolness, C. Swelling, D. Numbness, E. Pain. Jawabannya adalah pain. Jadi Volkmann itu juga dikenal sebagai kontraktur iskemik. Jenis kontraktur ini terjadi pada bagian tangan yang berada di dekat pergelangan tangan dan menyebabkan cacat pada jari, sehingga jari itu terlihat seperti cakar, jadi dia nggak bisa lurus. Kondisi juga menyebabkan pasien itu tidak dapat meluruskan jari mereka atau sangat kesakitan saat meluruskan jari. Soal nomor 2, seorang wanita berusia 30 tahun sejak 6 bulan terakhir mengeluh nyeri dan bengkak sendi pada sendi metacarpophalangeal dan interfalang proksimal kedua tangan, pergelangan tangan, kedua lutut, dan pergelangan kaki. Tampak tanda-tanda radang pada sendi tersebut. Kaku sendi dirasakan saat bangun pagi sampai siang hari. LED 84 mm pada jam pertama dan kadar asam urat serum 6,2 mg per desiliter. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Osteoartritis, B. Artritis gout, C. Artritis rheumatoid, D. Artritis septik, E. Lupus erythematosus system. Jawabannya itu osteoartritis. Nomor 3, laki-laki 25 tahun kecelakaan lalu lintas atau KLL, sepeda motor dibawa ke dukun tulang. 1 minggu kemudian dibawa ke UGD dan ternyata mengalami patah tulang terbuka 1/3 atas tibia grade 3A. Tindakan apakah yang tepat dilakukan pada kondisi di atas? A. Pemberian antibiotik dan antitetanus serum. B. Dilakukan imobilisasi dengan plaster cast. C. Dilakukan pemeriksaan kultur dan resistensi tes kuman dari lukanya. D. Dilakukan debridement, fiksasi eksternal, AB yang sesuai. E. Amputasi kakinya. Jawabannya di D. Dilakukan debridement, fiksasi eksternal, dan AB yang sesuai atau biasa disebutnya antibiotik. Lanjut. Pada saat dilakukan pertolongan di UGD terhadap korban KLL, didapat primary survey A clear, B clear. Pada saat C, cairan apa yang sebaiknya diberikan pada pasien ini? A. Larutan D5%, B. Larutan Hemasel, C. Larutan NaCl 0,9%, D. Larutan HIS 5%, E. Larutan RL. Jawabannya adalah larutan RL atau Ranger Lactate. 5. Seorang perempuan datang ke klinik, usia 40 tahun, berdebar-debar, berat, tertekan, nyeri dada kiri, takut mati. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kondisi berikut? A. AMI, B. Pneumotoraks, C. Perikarditis, D. Kataton, E. Cemas akut. Jawabannya itu AMI atau AMI. AM itu acute myocardial infarct, didasarkan adanya penyempitan pembuluh darah secara akut atau mendadak karena lepasnya endapan lemak pada pembuluh darah yang mengakibatkan kekurangan oksigen dalam otot jantung. Endapan tersebut disebabkan karena timbunan lemak di pembuluh darah akibat meningkatnya kadar kolesterol jahat LDL atau disebut juga low density lipoprotein dalam tubuh yang disebut aterosklerosis. Nomor 6. Seorang laki-laki berusia 35 tahun mengalami luka bakar pada seluruh ketebalan kulit pada daerah dorsum manus. Sebuah flap rotasi dari kulit normal dan jaringan subkutaneus dibuat untuk menutupi defek tersebut. Dari jawaban di bawah ini, pada lapisan manakah pembuluh darah arterial yang akan memberikan vaskularisasi pada flap tersebut? A. Stratum basale, B. Dermis bagian dalam, C. Stratum corneum, D. Stratum lucidum, E. Lemak subkutan. Jadi kalau ada soal seperti ini, jawabannya itu lemak subkutan karena biasanya akan memberikan vaskularisasi pada flap tersebut. Nomor 7. Seorang laki-laki berusia 24 tahun dirujuk ke unit gawat darurat rumah sakit setelah tertusuk benda tajam di toraks anterior pada sisi medial papilla mamae sinistra. Pada saat tiba, diketahui tekanan darah 70/50 mg/Hg. Vena-vena leher tampak melebar, suara pernafasan vesikuler normal pada kedua paru. Dari pilihan jawaban di bawah ini, step pengelolaan berikutnya yang paling tepat adalah A. Fotosinar X toraks, B. Intubasi endotrakeal, C. EKG, D. Insersi tabung pada kafum toraks sebelah kiri, E. Perikardiosentesis. Jawabannya itu kita lakukan fotosinar X toraks dulu, jadi jangan terburu-buru yang lain. Oke, lanjut. Nomor 8.
Seorang perempuan berusia 22 tahun berobat ke dokter 3 bulan setelah menemukan sebuah benjolan pada kuadran lateral bawah mama dextra. Pemeriksaan fisik menunjukkan massa berdiameter 2 cm berbentuk oval, padat, halus, dan mobil. Pada mama tersebut tidak ditemukan pembesaran kelenjar getah benih aksila. Jika biopsi aksisi dilakukan pada benjolan tersebut, maka kemungkinan besar akan menunjukkan tanda-tanda penyakit: A. Nekrosis lemak, B. Fibroadenoma, C. Kelainan fibrokistik mamai, D. Karsinoma intraduktal, E. Papiloma intraduktal. Jawabannya adalah fibroadenoma. Jadi di situ dilihat ya, karena ada clue-nya, yaitu dia padat, halus, dan mobile, alias bisa dimobilisasi pada mamai tersebut. Jadi segera tentukan bahwa itu adalah fibroadenoma. Lanjut, nomor 9. Seorang wanita berusia 54 tahun dibawa ke unit gawat darurat oleh keluarganya karena baal dan lemah pada lengan kiri dan kedua kakinya selama 2 jam. Dia memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan penggunaan alkohol, serta merokok sebanyak 2 bungkus rokok setiap hari selama 30 tahun. Rasa pada tangan kiri dan kedua kaki menurun dan kekuatan otot adalah 0,5. Terdengar bruit pada arteri karotid kanan. Manakah dari pemeriksaan di bawah ini yang paling tepat untuk penegakan diagnosis awal? A. Elektroensefalografi, B. Karotid duplex scan, C. CT scan kepala, D. Ekokardiografi, E. Karotid angiografi. Jawabannya adalah CT scan kepala. Nomor 10. Suatu hari setelah perbaikan terhadap ruptur aneurisma aorta yang dilakukan dalam keadaan emergensi, seorang pria berusia 66 tahun menghasilkan urin sebanyak 35 mili selama periode 4 jam. Sebuah kateter Foley masih terpasang. Dia menerima 14 unit darah selama operasi. Suhu 100 Fahrenheit ya di sini ya. Tekanan darah 104/68 mm Hg dan nadi tubuhnya tadi yang Celsiusnya itu 37,8 Celsius, nadinya 126 kali per menit, jadi lumayan gak kenceng ya ini. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya edema perifer yang luas, suara jantung normal. Pada pemeriksaan dengan auskultasi, suara paru terdengar bersih, perut teraba lunak. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hematokrit 27%, serum Na plus 143 mili, K plusnya 5,0, urinnya natriumnya 6 mili. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang merupakan penyebab oligouria yang paling tepat untuk pasien tersebut? A. Gagal jantung, B. Hipovolemia, C. Occluded Foley catheter, D. Renal artery thrombosis, E. Transfusion reaction. Jawabannya itu hipovolemia karena bisa dilihat dari pemeriksaan laboratoriumnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya dan tetap semangat belajar. Semoga bisa lolos untuk SKB kalian dan bisa mengisi untuk formasi jabatan perawat maupun tenaga kesehatan. Siap.